Guys, kemarin kita membahas aktris yang kehilangan pesonanya setelah menikah. Nah, ada juga nih aktris yang kehilangan pesonanya selama 5 tahun terakhir ini. Dia adalah diva Bollywood yang disebut-sebut sebagai ratu saat ini, Deepika Padukone. Sejak tahun 2018, Deepika tidak menunjukkan adanya peningkatan dalam karirnya. Saat ini malah Alia mulai menyalip Deepika secara perlahan dengan angka box office-nya. Adalah mungkin Patan bekerja dengan baik tahun ini, tapi guys, itu benar hanya membuang-buang nilainya untuk film komersial seperti ini ya. Dengan angka box office yang buruk dan kehadiran media sosial yang hambar, Deepika perlahan kehilangan permainannya. Pesonanya hilang entah kemana dan kita berharap menginginkannya kembali. Inilah 5 kesalahan yang dilakukan oleh Deepika dan tidak boleh ia ulang kembali tahun ini. Kapan terakhir kali kalian melihat Deepika berinteraksi dengan media secara santai atau berbicara dengan paparazzi selama ditemui di bandara? Memang normal bagi aktor untuk beristirahat pada rilis film berikutnya, tetapi membuat jarak dengan penggemar tentu dapat menyebabkan penurunan jumlah pengikut. Deepika di sisi lain sibuk menandatangani lebih banyak iklan untuk dirinya sendiri, tapi lupa untuk menyapa penggemarnya di depan publik. Dari menjadi pembawa piala FIFA, juri Cannes Fashion Show merek dunia dan bahkan Deepika menjadi orang India pertama yang dikontrak untuk merek Louis Vuitton. Apa prestasi ini membanggakan bagi penggemar? Ya, prestasi itu membanggakan guys. Hanya saja Deepika perlu merayakannya dengan para penggemarnya dengan interaksi langsung. Prestasi itu membanggakan, tapi tidak sebernilai jika Deepika memberikan box office di bioskop. Efek prestasi-prestasi seperti di atas tadi itu hanya akan dinikmati sesaat oleh penggemarnya. Jadi selain sibuk mengurus endorsement guys, Deepika juga sibuk ikut-ikutan meluncurkan produk kecantikannya seperti Priyanka dan Katrina. November 2022 kemarin Deepika meluncurkan merek yang bahkan kita tidak tahu cara penyebutannya. Alih-alih Deepika menarik simpati penggemarnya untuk membeli produk kecantikannya tersebut, itu malah justru diolok-olok oleh netizen. Dalam sesi tanya jawab Instagram peluncuran merek kecantikannya, Deepika tidak dapat menjelaskan apa kelebihan dari produknya dibandingkan dengan produk lain. Jadi Deepika meluncurkan 2 produk utamanya yaitu pelembab dan tabir surya. Saat ditanyai bagaimana spesifikasi produk pelembabnya, Deepika blank cuma menjawab ya ini moisturizer. Kemudian ditanyakan lagi soal tabir suryanya, apa jenis SPF-nya dan lain-lain sebagainya. Deepika hanya menjawab ya SPF berguna untuk melindungi kulit dari sinar matahari katanya. Netizen marah-marah mengatakan kami bukan orang bodoh, kenali produkmu terlebih dahulu lalu pasarkan ke publik katanya. Lagian harga tabir suryanya kata netizen guys itu kemahalan. Dengan harga 329.000 untuk 30 mili, itu akan habis hanya 3-4 kali pemakaian. Pelembabnya lebih mahal lagi nih guys, Rp493.000 harganya. Mahal atau gimana nih menurut kalian? Dari segi karir film, Deepika tidak lagi memberikan blockbuster lainnya sejak Padmavat 2018. Kecuali Patan lagi ya teman-teman, Gehraya sebelumnya membuat Deepika dinilai buruk oleh kritikus dan penggemarnya. Menandatangani Gehraya pasti dilihat sebagai titik balik dalam karir Deepika. Karakter mesum yang berusia 30 tahun dinilai membosankan dan film tersebut bukanlah pilihan naskah terbaiknya. Lebih buruk dari sekedar menandatangani Gehraya, kesalahan yang lebih besarnya adalah merilis film tersebut di platform digital. Entahlah kenapa Deepika 5 tahun terakhir ini tidak banyak merilis film ya guys. Sebaliknya banyak film-film anggaran besarnya yang ditunggu-tunggu penggemar malah ditunda sampai waktu tak tertentu. Project K dimundurkan, Factor K dimundurkan, 2 rilis dalam 5 tahun itu tentu tidak produktif ya. Berharap tahun depan akan ada film besar solo Deepika kembali ya guys.
Tidak main-main nih teman-teman, tetapi jika kalian menelusuri profil Instagram Deepika, kalian akan melihat betapa hambarnya postingan media sosialnya sekarang. Sudah hambar ditambah jarang mempublikasikan kegiatan-kegiatan lainnya. Selama lebih dari setahun, Deepika telah memposting hal-hal yang membosankan dan umum. Tidak ada yang menarik yang seperti seharusnya dilakukan oleh seorang aktris kelas A. Bisa dibilang Deepika bodoh dalam bermain media sosial untuk memanjakan penggemarnya. Deepika sering-sering memajang pose pemotretan dan penampilannya di Instagram sederhana, berulang, dan membosankan. Belum lagi busana-busananya kurang glamor untuk membuat netizen merasa wow saat melihatnya. Mungkin sudah saatnya Deepika mengobati media sosialnya atau mulai melakukan sesuatu yang kreatif dan menarik ya. Jangan diremehkan media sosial itu guys, itu adalah cara lain untuk mempertahankan eksistensi loh, apalagi kalau sering live kan. Deepika adalah salah satu aktris yang bisa membuat studio tenang memperhatikannya kalau sedang interview. Tapi guys, Deepika ini termasuk dalam salah satu aktris yang dinilai kurang pandai menjawab pertanyaan. Katanya media sering tidak mendapatkan poin jawaban yang dimaksudkan karena bertele-tele. Kecuali jika ia berbicara tentang pengalaman depresinya yang memang ia alami di kenyataan. Setidaknya Deepika di 5 hingga 10 interview terakhirnya guys, terus-terusan berbicara masalah depresinya. Bukan maksud untuk menyinggungnya ya, tapi cerita depresi itu benar deh satu hal yang mulai membosankan. Mungkin Deepika harus mencari topik lain mengenai kehidupannya ya. Belum lagi interaksi menjawab pertanyaan dari Deepika butuh waktu lama diproses dulu di pikirannya. Sepertinya Deepika terlalu serius dengan pertanyaan-pertanyaan media. Ya apapun itu, Deepika harus lebih banyak berinteraksi saja dengan penggemar daripada tidak ada sama sekali kan? Itulah kesalahan Deepika yang tidak boleh terulang lagi di tahun ini. Kita masih menunggu sesuatu yang spesial ke depannya. Jangan sampai nih guys, mahkota Deepika dicuri aktris lain ya. Soalnya semakin hari semakin baik para aktris-aktris muda yang bersaing di sekitarnya.